kita ke Pak Antoni langsung deh. Pak Antoni, tadi sudah dengar bagaimana kemudian dari DPR mengawasi dan Kemenpan sebenarnya mengupayakan supaya ada perbaikan dari birokrasi yang ada. Dari catatan Pak Antoni bagaimana? Eh, Kita punya undang-undang dasar pasal 34 itu memang bagus di atas kertas, tapi kenyataannya adalah tidak pernah direalisasikan. Eh, saya langsung mengambil kesimpulan bahwa jadi menggarisbawahi bahwa pengentasan, ya bukan pengentasan lah, program pengurangan kemiskinan ini sudah gagal total. Kenapa saya katakan gagal total? Karena tahun 2022 kemarin ini adalah kesempatan yang paling baik untuk mengurangi kemiskinan. Tapi nyatanya kita bertambah. Kenapa ini yang paling baik? Karena apa? Karena APBN itu meningkat, pendapatan negara naik 780 triliun. Tetapi di lain sisi defisit yang anggarannya 868 triliun malah dijaga menjadi 464 triliun. Jadi ada defisit yang tidak digunakan sesuai anggaran 400 triliun. Sebetulnya Dewan ini harus menanyakan. Karena apa? Karena itu sudah dianggarkan dan seharusnya adalah dipakai. Tidak boleh tidak. Untuk apa kalau APBN sudah dianggarkan tidak dipakai? Gitu. Itu ininya. Jadi terus kalau kita lihat adalah bahwa kenapa kemiskinan itu naik? Kalau masih ada anggota semua studi banding, menurut saya tuh anggota diganti saja gitu. Karena tidak capable. Ya, yang lain-lainnya itu untuk studi banding mengentaskan kemiskinan, karena itu tidak capable lagi gitu. Dengan pengentasan kemiskinan ini langsung jalan gitu. Studi banding segala kapan itu akan berhasilnya gitu. Jadi kemiskinan pada kenaikan dari Maret sampai dengan September 2022 ini naik 200.000 orang atau naik sekitar 0,03%. Itu apa sebabnya? Sebabnya adalah kenaikan dari PPN. Salah satu untuk kenaikan PPN dan kenaikan harga. Itu. Yang lain, program yang lain itu adalah tidak berpengaruh karena apa? Program itu sudah ada. Ada kenaikan, tidak ada kenaikan, akan ada juga dan tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi kebijakan fiskal ini yang gagal untuk mengentaskan kemiskinan ini, untuk mengurangi kemiskinan. Belum kita sebut nanti September sampai Maret, ini kemiskinan akan bertambah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM. Nah, sekarang bayangkan, dengan adanya kenaikan pendapatan negara itu, harga BBM dinaikkan. Memang ini adalah program-program kebijakan fiskal yang mau memiskinkan rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi gitu. Nah, terus yang kedua adalah kemiskinan menurut BPS yaitu 26,36 juta orang dengan pendapatan di bawah 535.000 per bulan. Menurut saya ini juga sangat mungkin underestimate. Mungkin seharusnya lebih tinggi dari itu Pak Ateng. Karena apa? Karena menurut Bank Dunia dengan pendapatan $3,65 2017 PPP Purchasing Power Parity yaitu ekuivalen dengan Rp591.000 per bulan. Angka kemiskinan menurut Bank Dunia pada tahun 2021 adalah 62 juta orang. Ini menjadi PR sendiri dengan 26,36 juta dibandingkan dengan 62 juta dengan selisih pendapatan hanya sekitar 55.000 saja. Ini sepertinya tidak masuk akal gitu. Apakah Bank Dunia yang salah? Silakan protes atau data BPS yang kurang tepat. Nah, ini menurut saya ada anomali di sini. Saya rasa sementara itu. Kita coba tanya langsung sama Pak Ateng. Pak Ateng silakan Pak Ateng. Terima kasih Bu Gita, Mbak Gita, Manohara. Pak Antoni, terima kasih Pak Antoni ya. Yang tadi garis kemiskinan kita 535.000 per kapita per bulan. Jadi satu orangnya kalau misalnya rata-rata anggota rumah tangganya itu 4-5 berarti bisa dikalikan dengan anggota rumah tangganya. Nah kemudian garis kemiskinan tersebut kami menggunakannya dengan konsep penduduk miskin yang per kapita berbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibentuk oleh dua. Yang pertama makanan, yang kedua non makanan. Makanannya itu kita
konsepnya 2100 kilokalori, itu sesuai dengan Widya Pangan dan Gizi. Kemudian yang non makanannya kita, yang non makanan juga sudah sekitar 52 atau 54 komoditi. Nah, dengan Bank Dunia, Pak Antoni, sebenarnya datanya kita sama dari data Susenas kita. Nah, tinggal kalau konsepnya di Bank Dunia bisa mempergunakan apa, dan kita standar juga sama hampir banyak di negara. Jadi mohon maaf Pak Antoni, ini per kapita per bulan ya Pak Antoni. Nah, kemudian Bu Gita, Mbak Gita, yang menariknya di kemiskinan ini, kalau saya pilahkan menjadi 3 periode atau 4 periode ya. Periode pertama, kalau kita ngamati tadi yang data sudah disonding oleh TV One juga, itu periode yang sebelum pandemi. Nah, periode sebelum pandemi ini pada kondisi Maret 2017 itu 10,64. Kemudian perlahan menurun, bahkan Maret 2018-nya mencapai 9,82, di bawah 1 digit. Kemudian pada September 2019 tepatnya, sebelum kondisi pandemi, kemiskinannya itu paling bawah, yaitu 9,22. Nah, memasuki kondisi pandemi kita ketahui kan mulai pada bulan Maret ya, pertengahan Maret mulai masuk, kemiskinan mulai melompat, itu 9,78, bahkan puncaknya kemiskinan terjadi pada bulan September tahun 2020, yaitu 10,19%. Nah, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di hampir semua negara pada saat kondisi pandemi kemiskinannya itu mengalami peningkatan. Nah, sejalan dengan adanya vaksinasi serempak yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga pandemi secara berangsur mulai turun, kemiskinan mulai turun kembali. Turun sedikit di Maretnya itu 10,14, kemudian sampai dengan Maret 2022 turun 9,54, tetapi ya ada tetapinya, pada saat pemberlakuan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan pada bulan September, kemiskinan naik sedikit, naik tipis menjadi 9,57. Itu yang kondisi kemiskinan atau naik tadi ya sudah disebutkan dari 26,16 juta menjadi 26,36 juta. Jadi tadi faktor pemicunya yang pertama ada kenaikan BBM pada kondisi Maret, tetapi juga ada faktor yang tadi pengeremnya. Pengeremnya ya pemerintah, kita ketahui bersama ya, bantalan untuk penanganan atau melindungi daya beli juga dilakukan di Kemensos, kemudian di kementerian yang lainnya seperti bantuan langsung tunai, kemudian juga bantuan subsidi upah dan bantuan pemerintah daerah juga 2% dana transfer umumnya itu dilakukan dalam rangka tadi ada yang ngerem. Jadi ada faktor yang mendorong, ada juga faktor yang mengerem dari sisi tadi kemiskinannya. Itu kondisi kemiskinannya. Nah, kalau kita amati memang betul kota dengan desanya ini masih ada disparitas. Kemiskinan di desa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di kota. Kemiskinan di desa tercatat yaitu 12,36% pada kondisi September tahun 2022, sementara kota 7,53%. Nah, kalau kita membicarakan kemiskinan desa, otomatis kita juga mencermati bagaimana karakteristiknya masyarakat saudara kita itu yang miskin di pedesaan. Nah, kalau kita dilihat dari mata pencahariannya, kemiskinan di desa itu sebagian besar atau sekitar ya, kami mencatat dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional, penduduk miskin yang usianya 10 tahun ke atas, yaitu 68,73% itu bekerja di lapangan usaha pertanian. Selain lapangan usaha pertanian juga perdagangan 7,07 dan ada industri pengolahan. Tentunya industri kecil di sini 6,86%. Jadi lapangan usaha inilah yang di desa kemiskinannya itu lebih dari kota dan di lapangan usaha pertanian. Nah, pertanian kita terjemahkan itu bukan hanya tanaman pangan, tapi ada pertanian tanaman pangan, padi, palawija, ada hortikultura, ada perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang cukup banyak menyumbangnya yaitu pertanian tampangan padi dan palawija serta di perkebunan. Itu kondisinya. Nah, kalau kita cermati pertanian, kalau kita cermati lapangan usaha juga terkait dengan status pekerjaannya yang tadi pertanian. Menarik statusnya nih, Mbak Gita. Dari status pekerjaannya yang penduduk kita, saudara kita yang kategorinya miskin itu 58,99% atau sekitar mendekati 60% itu bekerjanya. Dalam bekerja dia berusaha sendiri, dalam bekerja juga sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar, dan dalam bekerjanya juga sebagai pekerja bebas pertanian. Jadi potret kemiskinan
terutama di wilayah pedesaan yang kita potret berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional kondisi pada bulan September tahun 2022. Itu potretnya, Mbak Gita, yang kami potret. Ini potret yang menarik, apakah memang Kemenpan RB juga mencatat daerah-daerah dalam tanda petik desa itu tadi juga mengalami mismatch program sehingga 500 triliun yang anggaran untuk pengentasan kemiskinan ini masih belum tepat. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.